wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Robin, Bu Irma, dan Pak Fauzi serta Bapak Ibu semua yang saya banggakan. Bisa napas nih bisa. Pada hari ini alhamdulillah saya berkesempatan untuk mereview buku, dan buku yang akan saya review ini berjudul Teach Like Finland atau mengajar seperti Finlandia. Nah, Bapak Ibu, kira-kira apa nih yang muncul di benak Bapak Ibu ketika mendengar kata Finlandia? Bola. Ya, bola. Sejahtera. Ya, dan ada satu lagi yang bisa di-highlight dari Finlandia ini adalah sistem pendidikannya ya Bapak Ibu ya. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia, berisi 197 halaman. Ketika lihat Finlandia saya langsung tertarik dan akhirnya membaca buku ini. Jadi ini ditulis oleh Timothy D. Walker dan ini based on true story, di mana Timothy ini atau biasa disebut Tim ini dia merupakan seorang guru ya Bapak Ibu. Nah, dia berkebangsaan Amerika Serikat dan dia mengajar di sana. Tapi ketika itu di bab-bab awal dia menceritakan bagaimana dia ngerasa burn out gitu, ngerasa kayak ngajar ini udah nggak sesuai passion dia lagi, ngerasa stres karena banyaknya tugas-tugas administrasi dan lain sebagainya gitu. Mungkin ini agak relate dengan Bapak Ibu juga mungkin ya. Nah, kemudian dia menikah dengan seorang perempuan berkebangsaan Finlandia, dan akhirnya setelah 2 tahun dia memutuskan untuk pindah ke Finlandia itu. Tepatnya di kota Helsinki ya, ibu kota Finlandia. Nah, di situ dia merasakan sistem pendidikan yang sangat berbeda Bapak Ibu di Finlandia ini. Tapi cukup unik dan sangat sederhana. Padahal terbukti dari hasil PISA ya atau Program of International Student Assessment, untuk anak 15 tahun di sana itu meringkati posisi pertama gitu. Itu ada datanya dari tahun 2012 kalau tidak salah, selalu konsisten berada di pertama gitu ya. Nah, jadi dia juga penasaran kok bisa gitu. Ternyata sangat sederhana Bapak Ibu, di mana di situ itu ditekankan pembelajaran itu sangat menyenangkan. Kebahagiaan siswa itu adalah yang utama gitu di sana. Mungkin ada 3 poin penting yang bisa di-highlight di buku ini. Yang pertama ada sistem unik namanya itu brain break. Jadi di sana setiap 45 menit sekali itu siswa bisa istirahat selama 15 menit. Bisa bersosialisasi dengan temannya atau teman di luar kelasnya atau keluar kelas untuk bermain. Nah, itu siswa diberikan kesempatan untuk seperti itu. Jadi belajarnya itu nggak stres gitu, kayak gitu. Itu namanya sistem brain break. Dan juga ada beberapa games di pembelajarannya seperti people bingo, kemudian mungkin teka-teki silang. Kalau di situ jelasan seperti itu dia. Jadi beda banget gitu dengan yang di sisa pendidikan di Amerika Serikat. Di situ lebih menceritakan hal tersebut. Dan ketika saya baca juga jadi punya insight tersendiri gitu. Oh, ternyata bisa ya kayak gini. Apalagi pelajaran yang saya lakukan matematika ya Bapak Ibu ya. Dari awal tuh anak-anak udah ngerasa kayak susah, takut, ngerasa takut gak bisa dan sebagainya gitu. Next, yang kedua ini juga yang terpenting adalah hubungan antara guru dan murid. Nah, di sana sistem pembelajarannya satu kelas itu sangat sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi setiap guru itu bisa menghafal nama anak-anaknya gitu. Jadi si Tom ini dia tiap pagi dan ketika pulang sekolah selalu menyapa semua anaknya gitu. Dan makan siang bareng anak-anaknya juga. Jadi hubungan antara guru dan muridnya juga ini erat sekali. Bahkan diceritakan juga dia pernah bermain ke rumah anaknya, bertemu orang tuanya gitu. Jadi ada semacam keterikatan gitu ya antara guru dan murid ini, seperti itu. Kemudian yang ketiga dan yang paling penting adalah kebebasan ya, atau mungkin ini relate juga dengan kurikulum Merdeka yang sedang kita coba pahami ya, sedang saya coba pahami. Nah, di sini itu kebebasannya itu berarti dengan kebahagiaan, di mana anak itu bebas untuk misalkan memilih tugas, cara mengerjakan tugasnya itu nggak harus
Kalau kata guru, misalkan dikerjakan secara tertulis, di situ nggak dikasih kebebasan. Misalkan dia mau pakai video, mau pakai foto, jadi anak-anak tuh beneran dikasih ruang atau kesempatan untuk mereka mengekspor gitu, menunjukkan bakat mereka. Meskipun pelajarannya itu mungkin bisa jadi tidak relate gitu ya dengan apa yang bisa dia berikan di tugas tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya pas saya baca buku ini kayak baca curhatan dia, jadi kayak relate gitu sama saya. Oh ternyata ada juga yang merasakan seperti ini dan dia menemukan problem solvingnya seperti itu gitu. Jadi intinya belajar itu harus dengan bahagia ya Bapak Ibu ya, harus membuat murid bahagia agar murid itu mencintai proses belajar itu sendiri gitu. Agar ternyata ketika itu dia katakan di sini kreativitas dan kemampuan berpikir kritis anak-anaknya itu jadi lebih terasa gitu ketika dia melakukan pembelajaran seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya Bapak Ibu. Jika tertarik baca bukunya boleh dibaca. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.